Assalamualaikum sobat-sobat semuanya. Masih bersama dengan Kakak Yusuf. Kali ini Kakak Yusuf akan menceritakan kisah lucu sahabat Nabi yaitu Nu'aiman bin Ammar. Dan kisah ini tentu saja akan dikaitkan dengan ilmu psikologi. Sambil mendengar kisah teladan ini, sobat-sobat sekalian disuguhkan rangkuman video berupa kegiatan menemani Azkia membeli sepatu hijau. Oh ya guys, saya ada letak iklan kerupuk kulit sapi produk Aceh. Bagi yang berminat silahkan hubungi email saya ya. Kerupuk kulit sapi ini juga tersedia dalam partai besar. Jadi bagi yang ingin borong kerupuk kulit ini dipersilahkan ya. Jangan takut kehabisan stok, oke guys. Sebelum kita mulai mari tekan subscribe dan like-nya bagi yang belum tekan ya guys. Biar saya tambah semangat untuk upload video baru. Bismillah. Pemeran dalam video kali ini ada 7 orang. Pemeran utamanya adalah Azkia. Azkia berumur 2 tahun. Anaknya lincah dan suka menyanyi burung kakak tua. Yang kedua adalah dokter spesialis penyakit dalam. Terkenal dengan sebutan Dokter Sarah. Dia mamanya Azkia. Dia agak garang, suka mencubit kakak Yusuf namun berhati baik. Yang ketiga ahli farmasi alias bagian obat-obatan. Banyak yang memanggilnya kakak Sur, orangnya pintar. Pernah ke Inggris mengambil S2-nya. Yang keempat adalah kakak Yusuf. Beliau yang mempunyai channel YouTube Binormal Not Psycho ini. Yang kelima adalah kakak Misra. Dia yang menjaga Azkia. Terkadang gayanya melebihi nyonya besar. Namun hatinya juga baik, suka mendengar lagu solawat. Yang keenam adalah Azam. Azam sepupunya Azkia. Kemudian yang terakhir yang ayu dan comel ini adalah mamanya Azam. Mari kita mulai mendengar kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Rasulullah memiliki sahabat yang baik hati, menjaga dan bahkan bisa membuatnya tertawa. Salah satu sahabat Nabi yang jenaka dan bisa membuat Nabi tertawa adalah Nu'aiman bin Ammar bin Rafa'ah. Dia memiliki watak yang jahil dan kreatif, sehingga yang berada di dekatnya bisa tertawa bahagia. Meskipun wataknya lucu, Nu'aiman juga merupakan seorang mujahid sejati. Dia tercatat sebagai Ashabul Badar, pejuang yang pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah. Nu'aiman juga banyak melakukan hal-hal konyol dan jahil yang mampu membuat Rasulullah dan sahabat lainnya tidak kuat menahan tawa. Target keusilannya bukan hanya para sahabat tapi juga Rasulullah. Karena itu, Rasulullah pernah berkata, Nu'aiman akan masuk surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa. Dalam salah satu kisahnya diceritakan, suatu ketika Nu'aiman melihat penjual madu yang kepanasan dan keletihan setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah. Namun tidak satu pun dagangannya terjual. Nu'aiman lalu menjumpai penjual madu itu dan diajaknya menuju rumah Rasulullah. Setelah mendekati rumah Rasulullah, Nu'aiman menyuruh penjual madu menunggu seraya membawa sebotol madu untuk diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Oleh karena itu aku berikan madu ini untukmu sebagai hadiah, kata Nu'aiman. Sepintas Nu'aiman senyum-senyum sendiri. Lalu ia menjumpai penjual madu itu dan mengatakan, aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar harga madu itu, ucap Nu'aiman. Sang penjual pun merasa senang karena dagangannya akhirnya laku. Dia cukup lama menunggu, tapi tak seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku, katanya. Rasulullah yang ada di dalam rumah pun terkejut. Tapi Rasulullah langsung menyadari perbuatan Nu'aiman yang sedang ingin membuat lelucon. Tanpa berkata apapun, Rasulullah menemui penjual madu dan membayar harga madu itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nu'aiman di kemudian hari, beliau tersenyum dan berkata, apa yang telah engkau lakukan terhadap keluarga nabimu wahai Nu'aiman?
kata Rasulullah. Sambil tersenyum Nu'aiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka sekali menikmati madu. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Maka aku mengantarkan saja kepadamu dan semoga aku mendapat taufik ke arah kebaikan." Ucap Nu'aiman. Suatu saat di lain hari, pernah Nu'aiman datang membawakan banyak makanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nu'aiman barulah berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi. Silakan engkau yang bayar." Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kebingungan. Namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Kisah Nu'aiman yang lain adalah kisah ia menjual temannya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah, bahwa suatu hari Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain, untuk pergi ke negeri Syam, daerah yang maju pada saat itu. Salah satunya ada Suwaibit bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nu'aiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nu'aiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nu'aiman berkata, "Kalau memang begitu artinya kamu setuju saya buat ulah." Nu'aiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nu'aiman berkata kepada orang-orang di sana, bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nu'aiman juga menyebutkan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka bukan hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik, dan Nu'aiman mengajaknya menghadap Suwaibit. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya," kata Nu'aiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nu'aiman, dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya. Saya orang merdeka." Orang-orang yang telah membeli Suwaibit tersebut berkata bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang berapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali, dan mencari-cari Suwaibit yang dijawab oleh Nu'aiman kemudian. "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Nu'aiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadis mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah pun selalu menceritakan kisah Nu'aiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh para delegasi dari beberapa negara. Mereka ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sesampainya di sana, para tamu itu dipersilakan masuk dan unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nu'aiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengidekan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nu'aiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sesudahnya Nu'aiman langsung lari bersembunyi. Dan benar saja, saat pemiliknya datang dan melihat keadaan untanya,
Ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di sana. Dan mereka pun menjawab, "Nu'aiman ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bergerak. Beliau memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membantunya mengambil uang, dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipatnya. Selepas itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nu'aiman ini bersembunyi. Ternyata Nu'aiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Rasulullah pun menanyakan alasan mengapa Nu'aiman melakukan hal tersebut. Nu'aiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku tapi orang-orang yang mencariku bersamamu." Jawabnya, Rasulullah melihat sekeliling untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nu'aiman. Setelahnya ternyata Nu'aiman memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Cerita tentang Nu'aiman memberikan gambaran bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang juga bersenda gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nu'aiman. Bahkan turut dikisahkan bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencela Nu'aiman. Meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurut baginda Nabi, meski begitu Nu'aiman adalah seorang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oke guys, kita kembali pada video kita ya. Pada hari itu kami menemani Azkia yang sedang berbelanja sepasang kasut hijau untuknya. Kasut ini dalam bahasa Malaysia adalah sepatu. Di dalam mall itu kami jalan sana jalan sini. Naik ke lantai 3 kemudian turun lagi ke lantai 2 dan kembali lagi ke lantai 3. Sungguh rempong emak-emak yang ada di dalam video ini. Azkia yang suka dingin terkadang mengantuk akibat AC di dalam mall itu. Tapi kalau sudah ada makanan matanya mulai terbuka lagi. Kakak Yusuf juga ada membeli cheesecake alias kue keju makanan sultan. Yang kemudian kami makan ramai-ramai. Di samping harganya yang mahal, tidak mampu beli jumlah banyak. Maka dengan makan ramai-ramai dan berebutan semakin menambah kenikmatan. Sharing is caring ya kan guys. Setelah putar sana putar sini di tempat pecah belah. Lihat ini lihat itu. Kemudian dengan waktu yang cukup lama akhirnya tempat sampah mungil dipinang juga. Setelah selesai meminang satu tempat sampah coklat mungil itu kami berencana untuk singgah ke masjid. Karena waktu zuhur telah tiba. Kami sholat di Masjid Teku Umar. Masjid Teku Umar ini memiliki ciri khas yang unik. Karena simbol kubahnya adalah topi pejuang Aceh, yaitu pahlawan Teku Umar. Semuanya ikut sholat. Yang tidak sholat hanya Azkia. Azkia yang memiliki sedikit sifat rembo ini. Pantang mata kita silap dan teralihkan. Langsung dia memanjat tiang masjid. Nasib baik dirimu comel Azkia. Kalau tidak habislah. Setelah selesai sholat kami melanjutkan kuliner di salah satu tempat bakso di sebelah Masjid Teku Umar tadi. Betapa seronoknya hari itu. Semua makan dengan bahagia karena kita ditraktir oleh Mama Azkia. Setelah perut kenyang dengan menu mie ayam pangsit bakso, kami akhirnya kembali pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah keseruan kami hari itu membeli sepasang kasut hijau untuk Azkia. Agar sesuai dengan judul video kita kali ini yaitu mengenai tips mencari sepatu untuk si buah hati. Maka saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin saja bermanfaat untuk kalian semua. Tips yang pertama adalah ketika shopping janganlah pergi sendiri.
Ajaklah kawan kalian beramai-ramai. Karena dengan ramainya orang yang ikut, maka akan ramai juga yang menolong dalam memberikan ide serta memilih sepatu yang cocok untuk buah hati kalian. Tips yang kedua, pilihlah sepatu yang nyaman dan berbahan halus untuk si buah hati. Karena dengan sepatu yang nyaman si kecil akan semakin lincah dalam berlari sana berlari sini. Tips yang ketiga, pilihlah warna yang cantik dan menyolok untuk si kecil. Jangan pilih yang berwarna hitam ataupun coklat. Karena mata kita akan susah mencari sepatu si kecil apabila sepatu itu tercecer. Kalau si kecil mempunyai hobi suka mencampakkan barang-barangnya. Kalau kita pilih warna yang menyolok maka sepatu itu akan nampak terus. Itu saja tips kali ini yang dapat saya bagi ke kalian ya guys. Oh ya guys, saya juga ingin mengaitkan cerita teladan sahabat Nabi yang saya cerita tadi dengan ilmu psikologi. Ilmu yang dapat kita petik adalah jangan serius-serius amat dalam menjalani hidup yang tidak abadi ini. Maksudnya adalah apabila kalian menghadapi masalah anggap saja masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Apabila kalian tidak dapat menyelesaikan, jangan stres-stres amat. Santailah seperti sahabat Nabi Nu'aiman itu. Banyaklah tertawa dan tersenyum biar kita awet muda. Sebelum video ini saya tutup, saya ingin mengajak kalian lagi untuk tekan subscribe dan like channel YouTube saya ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan video baru saya. Makanya biar saya semangat jangan lupa subscribe ya guys. Saya akan terus membagikan video yang unik-unik dan menarik untuk kalian sambil itu kalian akan mendengar cerita dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum kepada semuanya.